Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng yang di sebelah sini. Terima kasih. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap! Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Shalom semua adik-adik SCM yang kakak kasih. Ketemu kembali dengan kakak. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan berdoa dulu ya. Makasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur buat semua kebaikan. Kalau kami bisa kembali lagi mendengarkan firman, buka hati dan pikiran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka berkekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-murid percaya kepadanya. Kita belajar di bulan ini adalah jangan takut. Ya. Ini cerita tentang Tuhan Yesus datang di perkawinan Kana. Jadi Yesus diundang ke dalam perkawinan ini. Tetapi apa yang terjadi? Adik-adik, ternyata di tengah-tengah pesta mereka kehabisan anggur. Mereka kekurangan anggur. Lalu ibu Yesus yang ada di dalam pesta itu dan juga bersama Yesus, ibu Yesus berkata, berbuatlah sesuatu Tuhan Yesus. Sebenarnya di dalam pesta perkawinan di Kana itu, kalau tidak ada anggur, tentu jadi sepertinya mempermalukan perkawinan itu. Tetapi apa yang terjadi di sini? Ibu Yesus tidak takut kalau pesta ini akan selesai cepat karena tidak ada anggur. Tetapi dengan beraninya dia berkata kepada Yesus, Yesus, tolonglah berbuat sesuatu supaya pesta ini tetap berjalan dan tidak dapat dipermalukan. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Jadi Yesus bertanya kepada ibunya, apa yang mesti saya buat? Saya belum tiba saatnya membuat sesuatu mujizat. Tetapi ibu Yesus dengan berani dan tidak ada rasa takut, dia berkata, pelayan, ambil air yang ada di tempayan. Adik-adik yang kakak kasih, kalau di daerah orang Yahudi, mereka sebelum masuk ke rumah mereka harus cuci kaki, membersihkan kaki dan membersihkan tangan. Jadi mereka baru masuk ke dalam rumah. Jadi ada air di depan rumah mereka. Dikatakan di situ ada pembasuhan menurut adat orang Yahudi, yaitu cuma isinya 2-3 buyung. Ya. Jadi kalau di dalam rumah orang-orang Yahudi sebelum mereka masuk, mereka harus ada air tempayan gitu kecil untuk mereka membersihkan tangan dan kaki baru masuk ke dalam pesta atau masuk ke dalam rumah. Lalu dikatakan ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan. Jadi ada 6 tempayan di depan. Yesus akhirnya berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu sampai penuh dengan air. Jadi suruh isi air ke dalam tempayan-tempayan itu yang buat cuci tangan dan cuci kaki. Apa yang dikerjakan oleh pelayan-pelayan itu? Mereka menuruti apa yang dikatakan Yesus. Lalu mereka mengisi. Lalu selanjutnya apa yang kata Yesus kepada mereka, pelayan-pelayan itu? Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Tempayan yang isinya air dibawa ke kepala pesta. Lalu mereka pun membawanya. Lalu pelayan-pelayan itu membawanya kepada pelayan pesta, kepala pelayan pesta. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air itu, wah dia kaget. Wah anggur ini kok malah tambah enak. Ya. Tetapi kepala pelayan pesta itu tidak tahu air itu adalah air mentah sebenarnya. Air yang bukan anggur. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang pun puas minum, barulah yang kurang baik. Ini terbalik. Anggur ini benar-benar enak dan nikmat. Seharusnya setiap orang pesta kasih dulu yang bagus, baru belakang baru nggak bagus air anggurnya. Tetapi ini beda. Yang Yesus lakukan, air menjadi anggur, itu anggur yang betul-betul bagus dan kualitasnya bagus. Ya, yang kakak ingin katakan di sini adalah adik-adik bahwa jangan takut dalam hidup kita. Yesus bisa membuat sesuatu
yang kelihatannya mustahil, tapi bisa terjadi. Contoh, kata adik-adik meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku minta nilaiku menjadi baik. Tuhan, tolong aku. Adik-adik belajar. Ketika menghadapi ujian, adik-adik akan mendapatkan hasil yang baik. Karena adik-adik melakukan apa yang menjadi bagian adik-adik. Ketika pelayan pesta itu melakukan apa yang disuruh Tuhan, dia lakukan saja. Dia nggak tanya, kenapa harus isi air di dalam tempayan ini, air biasa, untuk apa? Tetapi mereka mengerjakan apa yang Yesus katakan. Sehingga terjadi satu mujizat di dalam pesta perkawinan di Kana. Begitu juga hidup kita. Tuhan mau kita taat. Ketika kita taat mengerjakan apa yang Tuhan suruh, maka Tuhan akan memberkati kita, akan melancarkan kerinduan kita, cita-cita kita, keinginan kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita terjadi. Ketika perkawinan di Kana ini akhirnya terjadi satu mujizat yang besar, yaitu air menjadi anggur. Itu menandakan bahwa di dalam kehidupan setiap manusia, jangan takut. Bersama Yesus pasti kita bisa. Adik-adik, mungkin adik-adik punya banyak masalah dalam sekolah. Adik-adik punya banyak masalah dalam keluarga, dengan orang tua. Adik-adik juga mungkin banyak masalah dengan teman-teman. Adik-adik, yang perlu Tuhan tak mau dalam hidup kita adalah kita belajar menghilangkan rasa takut kita. Karena bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan damai, sejahtera. Kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu hebat dan dahsyat. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa mengerjakan apapun. Asal adik-adik taat dan lakukan apa yang menjadi bagian adik-adik dalam hidup adik-adik semua. Adik-adik adalah sekolah, pelajar, harus belajar dengan baik. Adik-adik dilahirkan di tengah-tengah keluarga, adik-adik harus membantu orang tua. Adik-adik juga harus dekat dengan Tuhan. Dengan dekat dengan Tuhan, kita suka berdoa, kita beribadah, ke sekolah minggu, mendengarkan firman. Kita juga rajin membaca firman. Maka ketakutan, apa yang adik-adik takut, itu akan hilang. Karena Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau orang yang takut itu kelihatan sekali. Orang takut nih menghadapi ujian, dia akan keluar keringat dingin. Karena apa? Nggak belajar. Orang yang takut dimarahi orang tua karena berbuat salah, dia akan gugup. Tetapi bersama dengan Tuhan, ketakutan itu akan hilang. Asalkan kita dekat dengan Tuhan. Adik-adik mau belajar ya, dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera, kesabaran, ketenangan, bahkan sukacita. Ketakutan kita akan hilang. Apa yang adik-adik takutkan hari-hari ini? Mungkin adik-adik takut dengan kegelapan. Adik-adik takut dengan dimarahi orang tua. Adik-adik takut nggak bisa ujian. Adik-adik takut nggak bisa naik kelas. Dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan Yesus itu ada. Dia selalu mendengar adik-adik. Ketika adik-adik berdoa, Tuhan, aku pengen Tuhan menolong aku. Aku pengen Tuhan ada di dalam hidup aku. Maka Tuhan akan ada dalam hidup kita. Dan akan memberikan pertolongan buat adik-adik semua. Jadi jangan takut ya. Kakak doakan supaya adik-adik kuat. Berjalan. Bertekun di dalam Tuhan. Itulah hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, hamba doakan buat anak-anak kami yang di SCM. Tuhan berikan mereka kedamaian, kelegaan, ketenangan, bahkan sukacita. Ketika mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sanggup
menolong mereka, memberkati hidup mereka, memampukan mereka melakukan pekerjaan, pelajaran, bahkan kehidupan mereka di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat Tuhan. Bersama Tuhan mereka bisa dan bisa melakukan apapun karena Tuhan sumber kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bu Lika untuk firman-Nya hari ini. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Bagi sobat Shekina Child Ministry yang mau memberikan persembahan, bisa subscribe ke rekening di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih.